komputer. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini saya mau menjelaskan terkait dengan tugas besar ya, tugas besar yang menjadi pedoman untuk nanti ujian akhir. Nah, kenapa mesti diberikan tugas sekarang? Karena ini butuh waktu. Sehingga pada saat nanti jadwal ujian akhir itu kalian sudah tinggal mengumpulkan. Ya, kalian sudah tinggal mengumpulkan. Jadi 2 minggu ini insya Allah harusnya cukup ya. Melihat dari tugas yang cukup berat dan harus serius sebenarnya. Jadi nggak ece-ece nih nanti tugasnya nih. Makanya harus diberikan sekarang. Oke, dan diberikan sekarang pun nanti Anda ada bimbingan. Jadi sisa waktu kuliah nanti ini ya, mungkin barangkali nanti tidak sesuai dengan waktu kuliah, artinya kalian nanti langsung bimbingan dengan dosen yang bersangkutan. Nanti saya berikan siapa dosen pembimbingnya untuk tugas besar ini. Ya. Oke, nah kebetulan di sini ada hadir juga dari teman-teman dari internasional. Jadi saya mohon maaf saya gunakan bahasa Indonesia. Jadi kalian mudah-mudahan paham ya. Ada informasi tadi dari Pak Indra ya, dari Adrian tadi bahwa untuk tugas besar ini temanya sama untuk kelas internasional. Oke, nah sekarang jadi ada 5 kelas nih, kelas 1, 2, 3, 4, dan internasional. Oke, jadi ini slide yang pertama terkait dengan tugas besar sistem konversi energi semester genap 2021-2022. Nah, keywordnya ya, ini kalian udah lihat ya, ini gambar Jewel Powerhouse. Kemarin yang internasional ikut visit juga kan ya? Ikut visit nggak? Kemarin belum Pak, sempat dijadwalkan tapi hujan besar waktu itu. Ya baik. Oke, enggak apa-apa. Tapi paling nggak Anda bisa pernah lihat lah ini. Jadi sebenarnya di YouTube pun ada beberapa video yang terkait dengan Jewel Powerhouse dan solar PV ya. Baik yang floating yang ada di Danau Mahoni maupun yang ada di rooftop gedung ASL. Jadi keyword nanti Anda untuk tugas akhir itu, keywordnya ini desa mandiri energi. Ini keyword yang pertama. Desa mandiri energi. Apa itu desa mandiri energi? Berarti kita berharap di situ, di desa itu ada potensi energi. Di desa itu ada potensi energi dan energi itu dimanfaatkan untuk desa itu. Jadi jangan diekspor lagi atau jangan dikirim lagi, didistribusikan lagi ke daerah lain. Ya, apapun yang ada di daerah itu. Nah, nanti tentu kalian yang bertanya, Pak, saya tinggalnya di kota. Oke, kalau gitu Anda siap karena Anda visit, Anda terjun ke lapangan, mungkin ke daerah pesantren, kalau daerah-daerah pedesaan, pegunungan, silakan lihat di situ potensi yang ada. Ya, jadi itu kunci yang pertama, desa mandiri energi. Ya, kalaupun di kota, ya mungkin barangkali di pertengahan gitu antara kota sama desa, barangkali di situ ada potensi juga energi, silakan, tidak masalah. Ya. Di beberapa kelas yang lalu saya perlihatkan atau tugas ya kelas yang lalu ada mahasiswa yang mempresentasikan terkait dengan turbin air yang ada di daerah Ciletuh. Kebetulan saya sudah pernah ke sana Ciletuh. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini individual assignment. Jadi Anda harus kerjakan sendiri, ya. Anda kerjakan sendiri. Kalaupun ada kutipan-kutipan, Anda cantumkan kutipannya itu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, keywordnya itu adalah efektif, efisien, eksergi. Apa itu eksergi? Kalian sudah paham semua. Ya, energi yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi kita berbicara efisien itu kalau seandainya kita punya potensi energi, tapi yang bisa dipakai cuma sedikit, artinya lossesnya masih banyak. Itu berarti ekserginya kecil. Ya, jadi eksergi itu adalah energi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya terkait sama konservasi. Ya, kita harus pikirkan juga konservasi. Nah, konservasi ini sebenarnya erat kaitannya dengan smart, penggunaan yang smart. Ya, yang rasio ya, memenuhi rasio. Jadi konservasi, hemat itu bukan berarti menurunkan pemakaian energi, bukan. Tapi yang smart. Nah, kalau saya mengacu kepada zaman sekarang ini, zaman revolusi industri 4.0, semuanya berbasis Internet of Things. Jadi intinya Pak, smart. Semua pakai smart sekarang kan, smart class. Kita punya smart class. Kebetulan besok saya ikut meresmikan smart class yang dari Paragon, smart class yang dari Kopi Kaparangti, smart class, smart farming, smart city, smart manufacturing. Ya, sekarang sudah pakai smart. Nah, kalau bisa itu Anda padukan. Jadi desain konsep Anda di desa energi itu dipadukan dengan smart. Nah, salah contoh kemarin di kelas 03 kalau salah ya,
untuk tugas 04 ya, mereka sudah menggunakan aplikasi berbasis yang ada di handphone. Dia mematikan lampu, mematikan TV, mesin cuci, udah lihat di sini. Dia bisa monitor juga konsumsi energi. Ya, itu salah satu tambahan dari keyword dari tugas besar nanti. Oke. Nah, ini Anda lihat ya, dari atas cakep ya nih, gedung Smart Jewel Powerhouse, tapi kalau dari dekatnya terhalang oleh pohon-pohon. Tapi dari atas cakep sekali dilihat. Oke, nah ini kira-kira outline-nya. Jadi yang pertama, saya anggap ini sebagai sebuah tulisan ilmiah, populer, artinya benar-benar ilmiah. Jadi jangan ece-ece Anda menulisnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan bahasa dari hati nurani Anda sendiri, ya jangan banyak kopas, ya tentu saya juga akan melihat nanti kalau mereka banyak kopas itu. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang, perumusan masalah, diantaranya ya, ruang lingkup, metodologi, ini masuk ke dalam pendahuluan. Ya, nggak perlu banyak-banyak, ya nggak perlu banyak-banyak. Kemudian deskripsi potensi energi desa. Tentu ini Anda perlu survei. Kalau Anda tinggal daerah itu, mungkin Anda bisa lihat. Atau kalau Anda perlu survei. Kalau Anda nggak perlu survei, silakan Anda ambil data dari internet. Bisa jadi, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa real Anda datangnya, Anda tahu, itu akan lebih baik. Ya, mana tahu nanti Anda bikin proposal dari tugas Anda ini, Anda bikin proposal, dapat dana untuk segera diimplementasikan ide Anda itu. Nah, apa yang Anda lihat di desa ini, di potensi di desa itu? Pertama apa? Potensi energi. Apa yang ada di sana? Apakah ada solar PV? Ya, apakah ada biomasa di situ? Apakah ada air di situ? Apa ada angin di situ? Apakah ada biogas di situ yang punya peternakan sapi misalnya? Nah, itu kita lihat. Anda lihat, silakan dipotret. Ya, Anda mapping potensi energi, tentunya tidak hanya mapping potensi tapi juga konsumsi energi. Konsumsi energi tentunya nanti terkait dengan data hunian. Kalau seandainya daerah banyak pertanian gitu ya, mungkin barangkali nggak terlalu banyak tuh konsumsi energinya. Kalaupun ada, mungkin barangkali untuk peralatan pertanian, ya lebih kepada kehunian, ya. Atau daerah situ ternyata daerah, misalnya daerah industri, bisa aja di desa itu ada industri gitu, ya. Jadi artinya apa? Anda harus mapping. Jadi potensi dengan konsumsinya itu harus mapping. Syukur-syukur Anda bisa lihat potensi ke depan, prospek ke depannya seperti apa. Atau data lain nanti yang lengkap, silakan ditambahkan. Ya, itu yang untuk jadi potensi energi di desa tersebut. Kemudian yang berikutnya tentu Anda harus punya ide dong. Ada konsep desain dong untuk desa itu. Jadi begitu Anda punya potensi, konsumsi, ada data. Nah, Anda punya ide dong bagaimana konsumsi energi listrik nanti di situ ke depan. Bagaimana ide konservasi energi? Bagaimana desain Anda nanti seperti apa? Ya, tentunya bab ini akan lebih banyak. Ya, dari tingkat halaman ini akan lebih banyak halaman ini. Ya. Jadi kalau saya bicara di sini ada desain, tentu ada kalkulasi dong di situ. Ada perhitungan di situ nanti. Ya, yang lengkap perhitungan itu nanti bisa Anda tuliskan di sini, aspek teknis. Jelas ya, aspek teknisnya seperti apa dia. Kalau ada gambar lebih baik. Ya, kemudian yang berikutnya analisa ekonomis. Kenapa saya minta akan ekonomis? Jadi yang kira perlu tahu, syukur-syukur nanti ada bandingan dengan rupiah per kWh dari sistem pembangkit yang ada sekarang. Ya, di kelas ini kemarin sudah tahu kan rata-rata kita Rp1.400 per kWh kan, listrik PLN yang ada sekarang. Ya, bisa nggak nanti dari potensi energi yang ada itu sama dengan listrik yang PLN? Ya, kemarin Anda sudah diajarkan pada saat Anda berkunjung ke Solar PV oleh Pak Eko, sudah diajarkan tuh. Jadi parameter-parameter apa yang mempengaruhi rupiah per rupiah per kWh-nya. Makanya Solar PV itu tinggi. Kenapa? Banyak sekali parameter biaya yang harus di-cover di situ. Ya, jadi ini harus Anda tambahkan nanti analisis ekonomis. Ekonomis nggak nih? Sorry, saya bilang nggak ekonomis, tapi ini saya bilang compare nanti dengan energi konvensional atau energi yang lain. Atau sekarang misalnya yang ada sekarang kita pakai punya PLN, Rp1.400 per kWh. Jadi saya bilang jangan nanti harus lebih rendah atau lebih besar. Enggak, saya mau lihat komparasi antara desain yang Anda buat itu secara ekonomis dengan existing yang sekarang ada. Nah, kemudian berikutnya ada penutup, tentunya ada kesimpulan, rekomendasi, saran, dan yang tidak kalah pentingnya nanti Anda harus cantumkan referensi. Ya, dimanapun Anda ambil nanti referensi, Anda cantumkan di sini.
Oke, nah ini kemudian saya bagi, yang saya bilang tadi, ini sudah saya buat, saya bagi untuk kelas 01, ini berarti bukan ya, ini kelas 03, ini kelas 01, ini sama saya, selebihnya nanti sama Prof. Adi Suryo. Di kelas 1 nggak ada, berarti sini kelas 02. Kelas 02 berarti saya dengan Prof. Rali. Jadi yang sama saya nanti mulai Fauzan, Alexander, Alansyah, Dennis, Denny, Divan, Diagi, Dias, Fadel, Faris, Gabriela, Gregory, Jeremy, Laksamana, sama Raja nanti di saya. Ya, jadi nanti kita punya waktu khusus nih. Kalau bisa nanti kita bikin grup baru. Jadi waktunya tadi tidak berdasarkan kuliah. Mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita ketemu. Ya. Jadi ini nanti yang mahasiswa-mahasiswa yang dengan bimbingan dengan saya nanti kita bikin lagi grup. Ya. Oke, yang sisanya dengan Prof. Rali, mulai dari Raja, Khairul Imam, Huriken, Faja, Helmi, Noval, Norman, Nur Cahyo, Rai, Reski, Ricardo, dan seterusnya sampai Yoga. Mudah-mudahan sini udah ada nama semua nih kalian di sini. Yang 03 ini juga sudah dibagi. Jadi Pak Eko dengan saya. Jadi saya banyak nih nanti pegang nih. Ya, setiap kelas saya pegang tuh sebagian. Ya. Di sini nggak ada kelas 03, berarti besok saya akan sampaikan ke kelas 03. Kemudian ini yang kelas 04. Kelas 04 juga nggak ada di sini, besok nanti saya sampaikan untuk yang kelas 04. Kelas 04 saya dengan Pak Arnas. Oke, nah satu lagi yang kelas internasional. Kelas internasional nanti dengan Pak Ridho sama Pak Indra ya. Jadi tolong nanti kalian koordinasi siapa sini tadi Adrian ya. Ada nanti koordinasi dengan Pak Indra, pembagian tugasnya seperti apa, apakah karena kalau nggak salah setelah UTS itu dipegang oleh Pak Indra, mungkin barangkali semuanya ke Pak Indra, atau sebagian ke Pak Rido, silakan, tidak masalah. Tapi paling nggak outline atau guideline untuk tugas akhirnya, untuk final examination-nya nanti mengacu ke sini, Desa Mandiri Emisi. Oke, ini penjelasan saya, cukup singkat. Ya, syukur nggak ada yang bertanya. Kalau yang bertanya silakan, saya berikan waktu buat kalian kalau ada yang mau tanya. Silakan. Kalau yang mau ditanyakan. Permisi Pak, saya mau tanya. Ya. Siapa? Berarti Yes. Dias Pak. Ya. Berarti untuk tugasnya ini nanti individu atau berkelompok gitu ya Pak? Jadi setelah ini nanti kita bikin grup. Ya, kamu bikin grup deh Dias ya. Bikin grup, nanti kamu invite mahasiswa-mahasiswa yang bimbingan sama saya. Tidak hanya di kelas ini, nanti karena di kelas 1, kelas 3, dan kelas 4 itu ada. Nanti saya kasih tahu ke kamu, atau di sini kan ada nih datanya. Kamu bisa invite nanti, mudah-mudahan kamu ada nomor handphonenya, siapa-siapa yang bimbingan dengan saya, kita bikin grup sendiri, Dias. Paham ya? Oke, baik. Berarti yang utama itu nanti bikin grup dulu ya Pak? Ya. Oke. Untuk nanti pengerjaan tugas besar itu nanti tugasnya itu sifatnya individu atau berkelompok? Individu. Ini final project, individu. Oke, baik Pak. Lebih enak kan Anda ngerjainnya, jadi nggak tergantung teman atau tidak menggantungkan teman. Ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup, dan ini saya rekam. Jadi rekamnya nanti saya putar, saya simpan di YouTube, saya putar lagi untuk diberikan kelas yang lain, dan kelas ini juga tentu. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya tadi untuk itu berlaku juga untuk kelompok yang lain ya Pak, yang dengan dosen pembimbing yang lain. Ya, sama. Dulu ya. Sama. Jadi Anda ngerjakan, jangan tanya-tanya teman di kelas yang lain ya. Pasti ketahuan nanti. Jadi benar-benar pure dari apa pribadi Anda, ide Anda. Oke, Ted. Oke, Pak. Oke. Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya untuk kelas KKI kita pakai bahasa Inggris kan ya? Iyalah. Iya dong. Of course, yes. Mau cirong. Iya. Nah, kamu di Bogor banyak tuh potensinya tuh. Tri. Ya kan? Banyak potensi air di sana daerah Bogor itu. Bagi-bagi teman kamu kalau gitu. Ajak survei mereka. Ada lagi yang lain? William? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau untuk desanya ini bebas di daerah mana saja ya Pak? Bebas. Bebas. Saya bilang tadi, kalau kamu tinggal di desa, atau mungkin orang tua kamu, kakek nenek kamu ada di desa, kamu bisa visit berkunjung ke mereka, bisa atau tanya ke mereka, lihat potensi yang di sana, itu lebih baik. Kalau nggak ada juga, silakan Anda cari desa yang lain. Anda bisa googling. Atau ke Bogor tuh, ke tempatnya si Aditya, Trimitra tuh, Maesa tuh. Banyak ke sana potensi air.
Air, kalau air ya, atau pantai. Silakan. Ada lagi? Pertanyaan lagi Pak, boleh Pak? Ya. Kalau untuk outputnya sendiri itu yang diharapkan apakah kita merencanakan desanya itu sebagai fully mandiri energi atau kayak 50% gitu bisa gitu? Bisa atau harus 100% mandiri energi Pak? Ya, sebenarnya sih nggak mungkin kita 100% desa mandiri energi, nggak mungkin. Tapi barangkali ada. Jadi jangankan daerah timur, daerah Jawa Barat aja tuh belum ada yang teraliri listrik. Ya. Nah, salah satu yang mungkin barangkali saya perlu tambahkan juga informasi, mungkin kalian pernah baca atau pernah saya sampaikan, atau Prof. Radi waktu itu pernah sampaikan, kita nggak bisa menghilangkan sekarang kebutuhan kita terhadap minyak, terhadap batu bara terutama. Nggak akan mungkin. Yang bisa adalah, ini sekarang dikurangin, nggak mungkin. Yang ada adalah apa? Kita naikin yang renewable energy, paham nggak? Begitu renewable energy naik, berarti kan si batu bara ini akan, dia misal tetap di sini ya, tapi kan berarti begitu yang ini naik, persentasenya jadi berkurang dong. Paham nggak, William? Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi yang sekarang yang ada, biarin aja. Tapi kita kalau bisa nanti hilang itu. Atau naikin tuh potensi yang desa mandiri energi. Makanya yang saya bilang tadi, saya mau compare nanti kalau Anda ada, rupiah per kWh-nya itu penting. Ya, sebagai contoh misalnya nih, pernah saya juga sampaikan di kelas, bahwa dulu pernah ada 1 juta pohon Jatropha, biji jarak. Pada berbondong-bondong tuh, nanam. Setelah tanam, hilang tuh isunya. Karena seperti efek pendulum, ikut ke sana, ke sana, ke sana. Begitu jadi tanam pohon, nggak ada yang beli tuh Jatropha-nya, biji jarak nih. Ya, pertama juga dia memang mahal dan nggak disiapkan. Jadi teknologi yang tepat guna tuh ya dulu cuma di press aja tuh dapat. Terus setelah itu ternyata mahal. 1 kilogram kering biji jarak itu 1.000 perak. Untuk mendapatkan 1 liter biodiesel itu 20 kilo. Jadi butuh berapa kilo? 20 kilo. 20.000 bahan bakunya doang. Maka itu akan menjadi problem begitu ada distribution cost, transportation cost, dibikin ke tempat yang lain. Makanya saya bilang tadi, kita lebih cenderung kepada desa mandiri energi. Dan ke depan ini pemerintah akan memberikan, kalian pernah disampaikan juga oleh Pak Eko ya, bahwa begitu kita pasang ini listrik pakai solar PV, itu kita bisa jual nanti ke PLN. Kita bisa jual ke PLN. Ya, oke. Jadi banyak kriteria-kriteria lain. Walaupun barangkali saya nggak menyebutkan ini harus renewable energy, enggak. Ya, silakan potensi yang ada. Terakhir, saya baca, dan ini pernah menjadi bahan topik skripsi mahasiswa saya, itu kaliandra. Pohon kaliandra, silakan kalian cari. Biomasa, pohon kaliandra. Ternyata dia punya heating value yang tinggi. Jadi sebagai alternatif untuk mematikan batu bara. Kaliandra, silakan kalian cari nanti kaliandra. Itu beberapa hari yang lalu di detik.com ada tuh tentang teknologi tentang kaliandra. Padahal saya udah beberapa tahun yang lalu mahasiswa saya sudah melakukan penelitian tentang itu. Jadi bahan skripsi. Ya. Jadi ada pohon ternyata dia mempunyai heating value yang tinggi. Dan itu tidak dia tumbuh kapan aja di mana aja dia tumbuh dan dia tidak digunakan untuk sebagai pangan. Ya. Berbeda dengan bioetanol dari jagung, dari singkong, gitu kan, kita masih kontradiktif dengan kebutuhan perut. Ada lagi? Cukup ya? Pak, mau tanya Ya. Tadi kan buat itu kan harus either ke desa atau kayak googling aja Pak desanya. Ya. Nah kalau desanya itu sama, bagaimana Pak? Ya. Kalau bisa alternatifnya jangan sama, bukan maksud desanya bisa jadi, tapi mungkin barangkali desa itu nggak cuma satu potensinya kan. Anda harus ngalah, siapa yang duluan di situ lah. Oh, oke, baik. Jangan jangan sama kalau bisa. Nanti ya enak aja kan ada copy paste aja tuh nanti ngerjainnya bareng. No. Oke, Yas. Oke, Pak. Oke, cukup ya. Ini saya rekam. Nanti saya simpan di YouTube, saya kirim lagi ke kamu rekamannya. Ada yang mau tanya lagi terakhir nih, kesempatan saya berikan. Oh Pak, terakhir Pak, ini Ya, mungkin agak aneh sih saya Pak. Kalau misalkan, kan kita tahu kalau di Bogor atau di dataran tinggi itu banyak curug-curug gitu ya Pak. Ya. Dan itu
di tempat pariwisata kan ya Pak? Boleh Ya. nggak kita kayak ganggu gitu Pak? Ya silakan, Internet. silakan Oh, nggak oke, Pak. masalah. Tentu nanti Anda ada aspek sosiologis mungkin yang barangkali Anda tambahkan di situ, atau barangkali itu bisa mendukung pariwisata di situ. Ya kan? Ada kincir yang bisa dijadikan jadi pusat, jadi apa namanya, edukasi buat anak-anak. Jadi pariwisata. Jadi kita rencana di UI juga gitu kan, ada ternak madu atau lebah di hutan kota, tadinya buat edukasi itu buat masyarakat. Itu malah lebih baik. Artinya harus ada perhitungkan di situ, masukkan di situ. Oke ya, enough. That's all for today. Oke. Izin bertanya Pak. Ada lagi siapa nih? Uriken Pak. Uriken, ya kan? Berarti untuk data-datanya itu boleh dari Google ya Pak ya? Data boleh, tapi itu second data ya. Artinya kalau bisa kamu terjun langsung kamu dapat data silakan. Tapi kalau enggak silakan kamu dari googling nggak apa-apa. Bisa, boleh. Sebutkan referensinya yang saya bilang tadi, daftar perpustakaan. Baik Pak. Terima Oke. kasih Pak. Oke, yang dari internasional Adrian, Maisa cukup ya. Oh, Kavi ada juga, Kavi ini. Kamu belum berangkat ya? Saya lupa ya, belum ya? Saya nanti Pak semester 7 Semester 7 ya? udah bikin visa sih Pak, tinggal berangkat. Jerman jadi nanti ya? Australia Pak, Monash. Australia. Oke. Oh, Monash University. Iya. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, saya tutup. Rekamannya pun saya